Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang final project kelompok kami dengan mata kuliah temu balik informasi. Di sini kami akan membuat sistem temu kembali informasi. Yang pertama itu kita membuat database dengan nama TBI. Di dalam database TBI itu terdapat beberapa tabel, yaitu ada TB berita, TB cache, TB indeks, TB stem, TB vektor, dan TB kata dasar. Di dalam TB berita itu terdapat ID dengan jenis tipe data INT, judul, tipe datanya varchar, berita, tipe datanya teks, dan URL dengan tipe data varchar. Tabel yang kedua yaitu TB cache. Di dalam TB cache terdapat ID dengan jenis tipe data INT, query tipe datanya varchar, dokumen ID tipe datanya INT, dan value bertipe data float. Lalu tabel yang ketiga yaitu TB indeks. Di dalam TB indeks itu terdapat ID tipe data INT, term, varchar, dokumen ID dan count tipe datanya INT, dan bobot bertipe data float. Tabel yang selanjutnya yaitu TB stem. Di dalam TB stem terdapat ID dengan tipe data INT, judul bertipe data varchar, berita bertipe data teks, dan URL tipe datanya varchar. Lalu ada TB vektor. Di dalam TB vektor itu terdapat dokumen ID dengan tipe data INT dan panjang bertipe data float. Tabel yang terakhir yaitu TB kata dasar. Di dalam TB kata dasar terdapat ID kata dasar dengan jenis tipe data INT, kata dasar bertipe varchar, dan tipe kata dasar yang bertipe varchar juga. Ya, setelah tadi sudah ke database, sekarang memulai untuk memasuki source coding. Yang pertama, file koneksi.php. Itu untuk membangun koneksi ke database-nya. Servernya localhost, kemudian username-nya root, dan tidak ada password-nya. Jika koneksi ke database gagal, maka akan muncul tulisan koneksi ke database gagal. Tapi jika koneksinya berhasil, maka akan memilih database dengan nama TBI. Untuk file berikutnya yaitu fungsi.php. Nah, di file ini tuh berisi fungsi-fungsi yang nantinya digunakan untuk proses temu kembali informasi. Nah, di file fungsi ini terdapat beberapa function ya. Di antaranya yang pertama itu ada buat indeks. Function buat indeks ini untuk membuat indeks. Jadi yang pertama untuk alurnya itu kita menghapus indeks sebelumnya yang ada pada tabel TB index. Di sini menggunakan truncat table TB index. Kemudian setelah kita hapus indeks sebelumnya, kita ambil berita atau teks yang telah di stoplist dan di steaming. Nah, hasil tadi yang sudah di stoplist dan steaming itu ditaruh di tabel TB stem. Terus kita panggil untuk berita, untuk ambil field berita di sini. Kemudian setelah kita ambil berita, kita olah untuk
indexingnya, untuk membuat indeks. Yang pertama, di sini kan kita ambil doc ID sama berita ya tadi. Terus kita terapkan preprocessing di sini. Nah, setelah preprocessing kita simpan ke interface index atau TB index di sini. Ini shortcutnya, ini perintahnya. Kemudian di sini ada for each ya, perulangan. Nah, di sini tuh terdapat jika term null atau kosong, jika term itu kayak kata ya, maksud saya jika term tidak null atau tidak kosong, nanti lakukan perintah ini ya. Yang pertama, kita beberapa baris ini nanti dari hasil akan dikembangkan query tersebut ya, dikembalikan ke query di sini respond MySQL query select count bla 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 ya. Kemudian jika ada dokumen dan term tersebut, nanti kita akan tambahkan satu. Nanti ada di dalam if ini ada if lagi. Yang pertama ketika datanya ada, term dan dokumen ID-nya itu sudah ada pada tabel index tadi, kita update untuk count-nya, untuk jumlahnya di sini. Jadi count plus. Jadi nanti kita tambahkan jumlahnya, jumlah count-nya. Terus kita update di tabelnya, update TB index set count sama dengan count, di mana termnya itu sama dengan A berita, string J, dan doc ID sama dengan string doc ID. Jadi doc ID-nya itu sama dengan ID yang ada di indeksnya. Terus apabila tadi termnya dan dokumen ID-nya itu belum ada, langsung kita masukkan. Jadi jumlah count-nya itu langsung dimasukkan ke TB index di sini, indexingnya. Yang dimasukkan ada term, dokumen ID, sama count. Ya. Kemudian untuk function yang kedua itu ada hitung bobot. Nah, di function hitung bobot itu nanti digunakan untuk menghitung bobot dari indeks yang tadi yang sudah kita hitung bobotnya. Di sini kami menggunakan pendekatan TF-IDF. Nah, di function hitung bobot ini ada alur untuk dihitung bobot itu. Yang pertama kita ambil berapa jumlah dokumen ID-nya. Jadi N itu menghitung jumlah dokumen yang ada di TB index itu ada berapa. Kemudian kita ambil setiap record dari tabel TB index dan hitung setiap term dalam setiap doc ID. Nah, ini kita untuk ambil di setiap recordnya di TB index, kemudian dihitung menggunakan MySQL numRow, terus res bobot. Nah, jadi kita menghitung total bobot dari setiap artikel atau dokumennya di sini. Kemudian di sini ini sudah mulai ke perhitungan bobotnya ya di sini. Jadi ini string term itu termnya diambil dari TB index, kemudian string TF itu count yang diambil dari count atau jumlah indeks yang tadi ada di TB index, kemudian ID
ini ID. Terus beberapa jumlah dokumen yang mengandung term itu kita masukkan ke raw term. Nah, raw term itu dokumen yang mengandung term tersebut di sini. Nah, terus ini untuk perhitungan bobotnya ya. Rumusnya itu ada string tf kali look string n itu tadi jumlah dokumennya, kemudian dibagi string n term. String n term itu tadi n itu dari ini, yang tadi count jumlah dari semuanya yang mengandung term tersebut. Kemudian kita update bobotnya di sini. Setelah didapatkan bobot tadi, kita update file tabel tb index, di mana bobotnya itu sama dengan tadi hasil yang tadi itu, hasil perhitungan bobotnya. Kemudian yang berikutnya itu ada function panjang vektor. Nah, panjang vektor itu kita menghitung jarak Euclidean. Akarnya itu merupakan penjumlahan kuadrat dari bobot setiap term. Nah, di function panjang vektor itu pertama kita hapus isi dari tabel tb vektor dulu. Kemudian kita ambil setiap dokumen dalam tb index. Ini ya, kita diambil setiap dokumen, semua dokumen di tb index itu diambil di sini. Terus kita hitung panjang vektornya. Nah, ini. Untuk setiap dokumen tersebut, kita hitung dokumennya. Ini dokumennya, hitung. Nah, terus ini untuk perhitungan panjang vektornya. Ini. Kemudian setelah dihitung panjang vektornya, kita simpan ke tabel tb vektor. Nah, ini untuk proses simpan ke tabel tb vektornya. Ya, kita lanjut untuk function hitung sim. Ini. Jadi function hitung sim ini digunakan untuk menghitung kemiripan antara query dari setiap dokumen dalam database berdasarkan bobot yang ada di tabel tb index ya. Yang tadi udah dihitung bobotnya. Jadi kita query yang kita masukkan pada retrieval pencarian itu, pas pada waktu retrieval itu kita hitung tingkat kemiripannya dengan bobotnya berdasarkan bobot yang tadi dihitung. Yang pertama itu kita ambil jumlah total dokumen dari tb index ya, yang telah diindeks tadi. Total dokumen yang diindeks itu dihitung jumlahnya. Terus kita terapkan preprocessing terhadap query-nya. Nah, setelah preprocessing terhadap query, kita hitung panjang vektor dari query-nya di sini. Di sini kita hitung panjang vektor dari query-nya. Dan kemudian di situ kita juga menghitung bobot untuk term pada query. Kemudian kita hitung jumlah dokumen yang mengandung term tersebut di sini. Jadi kita hitung bobotnya, terus kita setelah menghitung bobot, kita hitung jumlah dokumen yang mengandung term. Terus ini ya, setelah itu kita simpan array-nya di sini. Simpan array dari hasil perhitungan tadi yang log n
Ini array hasil login dibagi term itu disimpan arraynya di abobot query. Terus ini panjang vektor. Terus kita hitung panjang vektornya. Panjang vektornya itu panjang query, string panjang query tadi ditambah string idf dikali idf-nya, string idf. Atau panjang query ditambah string idf kuadrat gitu. Ya. Kemudian panjang vektor panjang query-nya tadi kita akar di sini, akar dari panjang query. Yang tadi akar dari ini dimasukkan ke variabel ini. Jadi variabel panjang query yang ini itu hasil dari akar panjang query. Kemudian ini untuk mengambil dokumen ID pada TB vektor ya, yang ini. Kita ambil ID-nya. Terus nah di sini ada perulangan. Terus ada percabangan juga apabila termnya itu sama. Ini apabila termnya itu sama, maka kita hitung dot produknya. Ini ya, ini perhitungan dot produknya. Nah, jika ada dokumen yang mirip nanti ini, ketika ada dokumen yang mirip, maka kita proses untuk input cache ke tabel TB cache. Ini ya. Jika ada dokumen yang mirip di sini, if dot product lebih dari 0, jadi kalau ada dokumen yang sama mirip, nanti kita hitung dot product dibagi panjang query dikali panjang dokumen. Terus kita inputkan ke TB cache. Ini MySQL query insert into TB cache query doc ID sama values. Jadi yang dimasukkan itu ada query, dokumen ID sama value-nya dimasukkan ke TB cache. Terus jumlah dokumen yang miripnya itu ditambah di plus. Jadi value itu nanti jumlah dokumen yang miripnya. Ya, jadi di sini jika ada dokumen yang mirip, ini ya, dot product lebih dari 0, berarti ada dokumen yang mirip, maka kita hitung dot product dibagi panjang query dikali panjang dokumen ID. Ini. Terus setelah kita hitung, kita masukkan ke variabel sim, kita lakukan proses input cache ke tabel TB cache. Di sini yang diinputkan itu ada query, dokumen ID sama value ya. Terus jumlah miripnya itu bertambah plus ya, bertambah 1. Kemudian jika dokumen itu tidak ada yang mirip, tidak ada dokumen yang mirip, jadi jumlah mirip sama dengan 0, maka kita langsung tambahkan ke tabel cache di sini, MySQL query, tabel cache, query, dokumen ID, values, tapi di sini untuk dokumen ID sama value-nya itu diisi 0, karena tidak ada dokumen yang mirip. Ya, untuk selanjutnya, ada function ambil cache. Di function ambil cache ini, ini juga function ini digunakan pada saat retrieval ya. Nah, setelah kita ambil
data yang ada di TB Cache yang query-nya, di mana query-nya itu sama dengan keyword yang kita masukkan. Terus kita tampilkan semua berita yang telah terurut. Nah, apabila ada data, maka kita tampilkan semua berita yang terurut. Ya, ini perintahnya sampai sini ya, sampai sini. Nah, di perintah ini, di perulangan while ini tadi, itu ada percabangan di sini. Jika dokumen .id itu tidak sama dengan 0, maka kita ambil berita dari tabel berita, kemudian ditampilkan. Nah, kita ambil berita ini, dari tabel TB stem, kemudian kita ambil, yang diambil itu ada judul sama berita. Terus kita tampilkan di sini. Ini untuk menampilkannya, perintah untuk menampilkannya. Nah, else jika tidak ada berita, itu kita print. Jadi ketika tidak ada berita yang mirip dengan query yang kita masukkan, itu kita tampilkan tidak ada. Kemudian kita hitung SIM-nya di sini. Jadi ketika kita tidak kalau ini kan ketika kita menemukan data di tabel TB Cache ya. Ketika kita tidak menemukan data di tabel TB Cache, maka kita hitung query-nya, kita hitung keyword-nya, hitung SIM dari keyword-nya. Terus di situ tuh udah pasti sudah ada di TB Cache. Kemudian kita ambil Cache-nya, atau di sini num rows MySQL rows Cache, jadi jumlah dari Cache-nya di sini. Terus ini untuk kita ambil berita dari tabel TB stem ya, di sini kita ambil beritanya seperti tadi ya. Jadi kita ambil beritanya ini dari tabel TB stem, di mana ID-nya sama dengan .id. Setelah itu, terus yang diambil itu ada judul sama berita. Terus di sini kita batasin untuk 6 karakter yang ditampilkan pada layar itu 300 karakter. Terus ini untuk menampilkannya ya, perintah menampilkannya. Else, jadi ketika tidak ada data, maka kita print tidak ada. Ya, itu untuk file fungsi. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang stemming.php. Nah, itu ada function, yang pertama function cari, itu mencocokkan kata-kata yang ada pada dokumen dengan kata dasar yang ada pada TB kata dasar. Dalam melakukan stemming, langkah yang pertama dilakukan itu menghapus partikel atau kata tugas. Jika kata tersebut tidak ada pada TB kata dasar dan mengandung partikel kah, lah, dan pun, maka partikel kah, lah, dan pun itu dihapus. Terus ke langkah yang kedua, yaitu hapus possessive pronoun atau kata ganti. Sama seperti tadi, mencari apakah kata tersebut ada pada TB kata dasar. Jika tidak ada dan kata tersebut lebih panjangnya lebih dari
4 dan mengandung kata ganti ku dan mu, maka ku dan mu-nya dihapus. Dan jika mengandung nya, maka nya-nya yang dihapus. Terus rangkaian ketiga, hapus first order prefix atau awalan pertama. Cari apakah kata tersebut ada pada tabel TB kata dasar. Jika tidak ada dan mengandung meng yang di jika setelah meng itu ada e dan ada u, maka mengnya itu diganti dengan k. Dan jika mengandung men, maka diganti menjadi s. Jika men, maka dihapus. Jika mem, dan setelah mem ada huruf a, i, e, u, dan o, maka diganti menjadi p. Jika awalannya me, maka dihapus. Jika awalannya peng, dan setelah peng ada huruf e dan a, maka diganti k. Jika awalannya pen, maka diganti menjadi s. Jika awalannya pen, dan setelah pen ada huruf a, i, e, u, dan o, maka diganti menjadi t. Jika awalannya pem dan diikuti dengan kata a, i, e, u, o, maka diganti menjadi p. Jika awalannya di, ter, dan ke, maka dihapus. Kemudian langkah yang keempat yaitu hapus second order prefix atau awalan kedua. Kita cari lagi apakah kata tersebut ada dalam TB kata dasar. Jika tidak ada dan mengandung awalan ber, maka dihapus. Jika awalannya bel, be, per, pe, pel, dan se, maka dihapus. Dan langkah yang terakhir, langkah kelima, yaitu hapus suffix atau akhiran ya, hapus akhiran. Dicari dulu apakah kata tersebut ada di dalam TB kata dasar. Jika tidak ada dan mengandung akhiran kan, i, dan an, maka dihapus. Ya, selanjutnya kita ke file dapatkan.php. File dapatkan.php ini digunakan untuk merefresh artikel yang nantinya didapatkan dari hirup Mautekar, kemudian dimasukkan ke tabel ya, tabel TB berita. Ya, selanjutnya kita untuk file dapatkan.php. Yang pertama di sini kita menghapus berita sebelumnya yang tersimpan pada tabel TB berita dan tabel TB stem. Jadi di tabel TB berita itu berisi berita atau artikel-artikel yang masih utuh. Sedangkan di tabel TB stem itu berisi artikel-artikel yang sudah di streaming dan stop list. Ya. Kemudian ini untuk JSON-nya. Di sini kita mengambil konten dari
http://www.hirupmotekar.com. Di sini JSON sama dengan 1, berarti true ya. JSON-nya itu true. Kemudian di sini kita ambil halaman atau page-nya. String halaman itu untuk mengambil page, berapa jumlah page yang ada di web hirupmotekar.com. Kemudian di sini ada function clean string. Nah, function clean string ini berfungsi untuk mereplace atau mengganti karakter-karakter khusus menjadi spasi. Karakter-karakter khusus itu kayak tambah, kurang, titik, koma, dan sebagainya ya. Itu diganti menjadi spasi. Kemudian ada function removal common word. Nah, ini untuk proses top list-nya. Jadi function removal common word itu function untuk meremove atau menghapus semua kata-kata yang dianggap tidak penting. Ini untuk daftar kata-kata yang tidak pentingnya, dibuatkan array di common word sama common word 2 ya di sini. Ini kata-kata yang tidak pentingnya. Ada about, adalah, after, agak, dan sebagainya. Masih banyak. Kemudian, nah di sini ada perulangan untuk mengambil semua data yang ada di semua artikel yang ada di hirupmotekar.com, jadi semua halaman. Nah, karena ini string A kurang dari sama dengan halaman, jadi kita mengambil semua artikel yang ada di halaman. Jadi kita mengambil semua artikel dari semua halaman yang ada di hirupmotekar.com. Nah, kemudian kontennya, maaf. Jadi yang diambil itu nanti ada di sini ada title, konten, sama URL-nya. Oh ya, di sini ada string jumlah. Nah, jumlah ini untuk menghitung jumlah artikel yang ada di hirupmotekar.com. Ini ada untuk steamingnya. Ini untuk steamingnya ya, proses steamingnya. Ini ada dibuatkan array di sini, array string AB, variabel array AB di sini. Itu kita memanggil function-function yang ada di steaming.php yang tadi dijelaskan. Jadi ada hapus akhiran, kemudian kita hapus awalan 2, hapus awalan 1, dan sebagainya. Terus yang hasil dari steaming itu dimasukkan ke variabel kalimat ini. Terus setelah itu proses input data ke tabel. Nah, di sini ada kita menginputkan ke tabel TB berita sama tabel TB stem. Yang ada di tabel TB berita itu artikelnya atau kontennya itu yang masih asli. Jadi yang asli dari hirupmotekar. Sedangkan yang ada di tabel TB stem itu ya dimasukkan itu string kalimat ini yang sudah di steaming dan di stop list. Nah, setelah selesai, maka kita tampilkan update data selesai. Ya, dan kita masuk ke codingan yang terakhir ya, file yang terakhir. Di sini index.php. Jadi index.php itu nanti untuk tampilan dari webnya ya. Di sini. Nah, di index.php itu ada beberapa menu. Kita buat beberapa menu. Di sini ada beranda, korpus. Di korpus itu ada refresh data dan tampilkan korpus. Kemudian ada buat indeks, hitung bobot, vektor. Di vektor itu ada
hitung panjang vektor dan tampilkan panjang vektor. Kemudian ada tampilkan indeks, retrieval, dan charge. Ya, jadi ketika kita memilih korpus, isi korpusnya itu data-datanya, kita pilih korpus, nanti di situ kita menampilkan semua data, kayak semua berita, terus tampilkannya disertai link. Jadi title atau judulnya itu dikasih link, ref, bla bla bla, ini aja ya. File fungsi.pdf, PHP maksudnya. Sorry. Ya, jadi ketika kita akan membuat indeks, kita memanggil function buat indeks. Function buat indeks ini sudah dibuat pada file fungsi.php ya. Kemudian ketika ingin menghitung bobot, itu kita memanggil function hitung bobot, di sini dipanggil. Terus ini untuk refresh kita panggil file dapatkan.php, itu dipanggil. Kemudian untuk panjang vektor, di sini kita memanggil function panjang vektor. Dan ini untuk menampilkan vektor, itu di sini kita tinggal menampilkan yang ada di itu ya, tabel TB vektor ini terus ditampilkan di sini. Ini perintah menampilkannya. Kemudian ini untuk show index. Show index itu ketika kita retrieve. Jadi ketika kita untuk retrievalnya, lampung di variabel keyword di sini. Kemudian kita cari keyword itu, terus kita panggil function yang tadi, function yang ada di file fungsi.php ya, itu. Kemudian untuk ketika kita memilih charge, maka kita akan menampilkan data-data atau keyword-keyword yang sudah pernah dicari. Ini untuk perintah menampilkannya. Ya, demikian untuk index.php. Ini adalah tampilan awal dari sistem temu kembali informasi kelompok kami. Di dalam STBI yang kami buat itu terdapat beberapa menu. Yang pertama ada menu beranda, korpus. Di dalam korpus itu ada request data dan tampilkan korpus. Lalu ada menu buat indeks, hitung bobot, vektor. Di dalam vektor terdapat hitung panjang vektor dan tampilkan panjang vektor.
Lalu ada menu tampilkan indeks, retrieval, dan menu cache. Di dalam beranda itu terdapat daftar anggota kelompok dari kelompok kami. Ada 8 anggota kelompok. Lalu setelah itu kita ke menu korpus. Pada saat kita mengklik tampilkan korpus, maka akan muncul beberapa artikel yang diambil dari website Hirup Motekar. Di dalam apabila kita mengklik salah satu artikel, maka akan menglink ke artikel asli pada Hirup Motekar. Ini artikel aslinya. Setelah itu kita ke vektor. Pada saat kita mengklik hitung panjang vektor, tampilkan panjang vektor, maka akan muncul dokumen ID dan panjang vektor. Itu terdapat 15 data yang sudah dihitung panjang vektornya. Saat kita mengklik tampilkan indeks, maka akan muncul term, dokumen ID, count, dan bobot. Bobot itu didapatkan dari perhitungan bobot. Ya, ini adalah hasil dari tampilkan indeks. Nah, ini tampilan menu retrieval. Di dalam menu retrieval ini kita bisa mencari artikel dengan memasukkan kata kuncinya. Misalkan Sutikno blog. Kita klik kirim query. Nah, maka akan mendapatkan hasil dari retrieval dengan kata kunci Sutikno blog. Dan ini menu terakhir dari STBI kelompok kami, yaitu menu cache. Ini digunakan untuk mengetahui kata kunci yang sudah pernah dicari pada menu retrieval. Ya, demikian penjelasan tentang Funnel Project Sistem Temu Kembali Informasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.